Baik Bapak Ibu, Shalom. Kita sama-sama akan mau mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema tentang keistimewaan orang percaya. Ya, tema kita hari ini tentang keistimewaan orang percaya. Dan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pagi kita adalah terambil di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 14, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Saya ulangi ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita semua, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik Allah, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita tentang keistimewaan orang percaya. Nah bicara tentang istimewa, maka sesuatu atau seseorang itu dikatakan istimewa tentu memiliki kualitas atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain, sehingga itu menjadikan dia menjadi istimewa. Atau bahkan ketika seseorang atau sesuatu disebut istimewa, bisa jadi karena dia punya keunikan tertentu. Nah, kualifikasi tentang sesuatu atau seseorang istimewa ini bisa bersifat subjektif, tergantung pada perspektif atau standar yang digunakan untuk menentukan sesuatu atau seseorang itu menjadi istimewa. Dalam mempersiapkan bagian ini saya teringat dalam pelayanan perbankan. Di dalam pelayanan perbankan itu ada istilah nasabah prioritas, bukan? Nasabah prioritas itu artinya nasabah yang di mana nasabah itu diistimewakan dan mendapatkan pelayanan khusus atau berbeda dari nasabah yang lainnya atau nasabah reguler yang lainnya ya. Dan nasabah prioritas ini mendapatkan pelayanan eksklusif. Misalnya kalau dia mau mengurus sesuatu, misalnya mau datang ke bank, dia tidak repot-repot antri dengan kita, tapi dia mendapatkan mungkin ruang tunggu khusus atau pelayanan yang paling istimewa, atau dia didahulukan, misalnya seperti itu. Atau kalau menjadi nasabah prioritas, maka ketika kita punya hari-hari penting seperti hari ulang tahun,
atau hari ulang tahun pernikahan, atau mungkin hari raya tertentu dalam saat kita merayakan, maka biasanya itu ada bingkisan atau perhatian khusus yang diberikan kepada kita. Kalau saya salah minta maaf ya, Bapak Minggus. Ini orang bank ya. Jadi nasabah prioritas artinya nasabah yang mendapatkan pelayanan yang diistimewakan. Tapi syaratnya itu adalah bahwa mungkin dia punya rekening saldo di dalam tabungannya itu 500 juta ke atas, dan mungkin ada persyaratan lainnya bergantung dari kebijakan atau syarat dari bank-bank yang ada. Jadi minimal dia punya saldo yang banyak, maka dia bisa disebut nasabah prioritas. Atau kalau misalnya kita menjadi member sebuah supermarket atau swalayan, maka kita juga mendapatkan pelayanan yang berbeda dari atau keuntungan-keuntungan yang berbeda ketika kita berbelanja di sebuah supermarket atau swalayan. Misalnya dapat korting, misalnya kita mendapatkan poin dan sebagainya. Jadi ada keuntungan ketika kita menjadi member dari supermarket atau swalayan. Tapi kalau saya melihat keistimewaan-keistimewaan yang demikian, saya bisa berkata bahwa keistimewaan yang seperti ini bersifat relatif. Kenapa saya bilang bersifat relatif? Karena tidak tetap dan bisa berubah. Contoh misalnya, kalau nasabah prioritas, dia bisa tetap menjadi nasabah prioritas, tapi mungkin kalau suatu saat dia punya tabungan atau saldo rekeningnya berkurang, maka dia bisa pindah dari yang prioritas menjadi yang reguler. Dan kalau misalnya dia istimewa karena dia cantik, ya datang kalau ada yang lebih cantik dari dia, kan dia tidak istimewa, dia B aja ya. Jadi keistimewaan itu bersifat relatif dan bisa berubah. Tapi Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa ada satu keistimewaan yang tidak bersifat relatif, tidak berubah, yang mutlak, tetap, tidak bergantung pada apapun, dan keistimewaan ini bernilai kekal. Dan keistimewaan yang demikian adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang percaya, keistimewaan ini tidak relatif, tidak berubah, dan dia bersifat mutlak, tapi dia juga bernilai kekal. Nah, kalau begitu keistimewaan yang bagaimana? Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, nats pembimbing tadi dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau kita melihat ayat ini, Paulus membuka ayat ini dengan memberikan pujian kepada Allah. Di sini dikatakan Paulus menyebut Allah disebut sebagai Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana Paulus hendak menunjukkan ada relasi ilahi dalam Tritunggal, dan ini juga menjadi dasar dari anugerah yang kita terima sebagai orang percaya. Ya, jadi dalam karya keselamatan yang diberikan ada relasi Tritunggal bekerja di dalamnya. Dan menarik, Paulus selain memuji Allah, tapi Paulus juga berkata bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Kata yang dalam Kristus ini hendak menunjukkan bahwa ada satu berkat rohani yang akan kita dapatkan, atau berkat rohani yang Allah berikan di dalam Kristus, dan kita bisa menerima berkat rohani itu jika kita berada di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, bahwa hanya melalui hubungan dengan Kristus, melalui iman dan percaya kepada Kristus, kita bisa menerima berkat-berkat rohani yang dijanjikan kepada kita. Ya, berkat-berkat rohani yang dijanjikan kepada kita, yang Allah berikan lewat Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan itu kalau kita punya hubungan dengan Kristus atau bersatu dengan Kristus. Jadi keistimewaan orang percaya dalam ayat yang kita baca ini adalah bahwa kita mendapatkan segala berkat rohani di dalam sorga. Dan berkat rohani di dalam sorga kita akan dapati dalam relasi kita dengan Kristus, atau
Kita akan mendapatkan berkat di dalam sorga kalau kita bersatu dengan Kristus. Nah, menarik di sini bahwa dikatakan berkat rohani di dalam sorga. Berkat-berkat rohani di dalam sorga ini mau menunjukkan bahwa berkat ini adalah berkat rohani dan ini berasal dari sorga, dunia rohani, dan bukan dari bumi ini. Ya, berkat ini bersumber dari tempat Allah bertata, realitas sorgawi yang kekal. Artinya bahwa berkat ini yang Allah berikan kepada orang percaya tidak selalu tampak secara fisik, tapi berkat ini tinggi nilainya dan bersifat kekal. Jadi yang membuat kita istimewa sebagai orang percaya karena kita mendapatkan berkat rohani di dalam sorga. Dan berkat di sini bukan berbicara soal berkat materi, tapi berkat yang bersifat rohani yang ada di mana Allah bertata diberikan kepada kita. Dan ini menunjukkan satu berkat yang lebih tinggi. Dan inilah letak keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau begitu pertanyaannya, berkat rohani apa yang akhirnya membuat kita sebagai orang percaya ini menjadi istimewa? Yang pertama yang kita bahas, yang pertama, bahwa orang percaya istimewa karena dipilih oleh Allah. Ini adalah satu berkat rohani yang luar biasa dan menjadikan kita istimewa karena kita dipilih oleh Allah. Orang percaya menjadi istimewa karena dipilih oleh Allah, dan yang menariknya bahwa pemilihan ini jauh sebelum ada segala sesuatu, jauh sebelum ada dunia ini dijadikan. Di dalam ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat ini berkata bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah menentukan kita dari semula. Kalau kita perhatikan kata memilih atau dipilih ini mau menunjukkan bahwa sebuah tindakan aktif Allah di dalam menentukan atau memilih siapa yang akan menjadi umatnya atau siapa yang akan dipilihnya. Ya, ini menjadi sebuah bagian yang memperlihatkan kepada kita tindakan aktif Allah di dalam memilih seseorang yang menjadi umatnya atau tidak. Jadi kalau kita lihat, dasar dari pemilihan Allah ini adalah tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tapi pada kehendak daripada Allah sendiri. Ya, Allah memilih, Allah berinisiatif atau bertindak aktif dalam memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih, dan ini tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, karena pemilihan itu telah dilakukan jauh sebelum ada segala sesuatu, jauh sebelum terjadi segala sesuatu. Sebelum ada dunia ini, Allah telah memilih dan menentukan kita orang percaya. Nah, mungkin kita bertanya bahwa bagaimana bisa kita dipilih sebelum ada segala sesuatu, padahal kita juga tidak ada, belum ada, bahkan dunia juga belum ada. Bagaimana Allah bisa memilih itu? Saya ingat penjelasan Pak Esra di dalam eksposisi surat 1 Petrus ayat yang kedua. Beliau memberikan penjelasan dengan memberi ilustrasi demikian. Saya mengutip ilustrasi beliau mengatakan bahwa bayangkan ada seorang arsitek yang ingin membangun sebuah rumah yang sangat indah. Ia duduk di meja, mengambil kertas kosong dan mulai menggambar. Di situ ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada taman kecil, bahkan warna cat rumah itu sudah dirancang. Nah, rumah itu belum ada secara nyata, belum ada batanya, semennya, gentengnya, tetapi dalam pikiran dan rencana si arsitek, rumah itu sudah lengkap, bentuknya, warnanya, bahkan siapa yang akan tinggal di dalamnya. Jadi sebelum ada suatu batu pun yang diletakkan, rumah itu sudah ada di dalam konsep dan sudah ada di dalam konsep dan tujuan dari arsitek itu. Ia hanya menunggu waktu untuk mewujudkannya.
Ya, jadi arsitek ini dia rancang itu gambar, memang belum ada secara fisik, tapi itu sudah ada di dalam konsep dan tujuannya, dan tinggal menunggu waktu untuk mewujudkannya. Nah, lebih lanjut Pak Ezra bilang bahwa begitu juga dengan kita. Kita memang belum ada secara fisik atau biologis ketika dunia ini dijadikan. Ya, karena pemilihan itu sebelum ada terjadi segala sesuatu. Kita tidak ada, dunia ini pun juga belum ada. Memang secara fisik atau biologis kita belum ada, tetapi di dalam pikiran dan rencana Allah yang kekal, kita sudah dikenal dan dipilih oleh Allah menjadi miliknya. Ya, dan Allah bukanlah seperti kita manusia yang kemudian membuat keputusan setelah melihat sesuatu lalu membuat keputusan. Tapi Allah itu Allah yang maha tahu dan maha kuasa, maka ia tidak terikat oleh waktu, dan di dalam kekekalannya Allah sudah melihat, mengenal kita, dan Allah sudah memilih kita. Jadi pemilihan itu sendiri memang tidak didasarkan pada apa yang kita perbuat atau kita lakukan. Pemilihan itu sendiri memang adalah tindakan aktif dari Allah, dan itu tidak didasarkan pada perbuatan atau kebaikan manusia yang dipilihnya. Jadi Allah memilih orang percaya itu lahir dari kedaulatan dan kehendaknya, dan atas belas kasihan Allah, Allah memilih kita karena memang Dia mau memilih kita, bukan karena ada sesuatu dalam diri kita yang membuat Dia tertarik untuk memilih kita. Ya, mari kita baca di dalam Roma pasal 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemeliharanya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan. Ini kisah tentang pemilihan Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Dan menariknya, pemilihan Allah di sini Allah lakukan sebelum anak-anak itu lahir dan sebelum mereka melakukan apa yang baik dan yang jahat. Tapi Allah kemudian menentukan pilihan memilih Yakub bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilan. Allah yang berkehendak mau memilihnya. Ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sebelum kedua anak itu lahir, Allah sudah menentukan pilihannya untuk selanjutnya. Pilihan Allah itu tidak bergantung kepada apa yang dapat dilakukan oleh orang, tetapi bergantung kepada panggilan Allah sendiri. Jadi Allah memilih bukan bergantung pada kita, perbuatan baik kita, tetapi itu bergantung pada kehendak Allah sendiri. Roma 9 ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa aku mau menunjukkan kemurahan. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Ini pada kemurahan hati Allah. 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, ya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, ayat-ayat ini kita melihat bahwa sungguh benar pemilihan itu bukan berdasarkan usaha manusia, melainkan atas kasih dan kehendak Allah sendiri. Allah pilih kita bukan karena kita, tapi memang karena Allah mau memilih kita berdasarkan kehendak dan kasih-Nya. Kalau begitu, apa tujuan Allah memilih kita? Ya, ayatnya yang keempat dan kelima dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kalau kita lihat dua ayat ini, maka sebenarnya tujuan dari pemilihan berdasarkan ayat ini supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan supaya kita menjadi anak-anak-Nya. Ini tujuan pemilihan yang begitu luar biasa. Tujuan dari pemilihan ini agar orang pilihan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ini berarti bahwa mereka itu disucikan dan diterima sebagai anak-anak-Nya. Ya, orang menjadi kudus, tidak bercacat,
tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Kita semua ini adalah orang berdosa. Tapi kita semua adalah orang berdosa, kita semua bercela, kita semua bercacat di hadapannya. Tapi ketika kita dipilih oleh Allah, lalu tujuannya supaya kita menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela, artinya bahwa kita dipilih untuk diperdamaikan dengan Allah sehingga kita menjadi dapat diselamatkan. Kolose pasal 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, kita dipilih supaya menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Artinya kita dipilih, diperdamaikan dengan Allah. Kita yang adalah musuh dan seteru Allah diperdamaikan dengan Allah. Kita yang dulu adalah anak setan, kita kemudian diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi kudus, tak bercacat, tak bercela. Dan kita yang adalah anak setan itu kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini tujuan dari pemilihan itu, supaya kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa tujuan dari pemilihan itu adalah sebenarnya untuk menyelamatkan. Jadi Allah memilih kita untuk menyelamatkan kita. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, jadi Allah telah memilih umatnya sebelum dunia dijadikan dan menentukan siapa yang akan diselamatkan oleh Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh Kudus yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi kita dipilih oleh Allah sejak semula, dan tujuan dari pemilihan Allah itu adalah untuk diselamatkan. Saya tahu bicara ini banyak pertanyaan, tapi nanti kita akan bertanya lebih banyak lagi dan belajar banyak lagi di dalam eksposisi 1 Petrus, di mana Pak Esra akan menjelaskan tentang doktrin yang mendasar dalam iman Kristen yang kita percaya sebagai doktrin predestinasi, tentang pemilihan Allah bagi orang-orang percaya. Jadi kita orang percaya dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebelum kita ada dari semula dalam kekekalan, berdasarkan kasih dan kehendak Allah untuk kita diselamatkan. Nah, ini berarti bahwa semua orang yang sungguh-sungguh percaya, atau semua orang yang adalah orang percaya, sebenarnya dia percaya bukan lahir dari dirinya, tapi itu adalah pemilihan Allah sejak semula, sehingga dia akhirnya menjadi orang percaya. Ini berarti bahwa semua orang yang sungguh-sungguh percaya harus benar-benar bersyukur atas pemilihan Allah tersebut, karena tanpa Allah memilih dia tidak bisa menjadi orang percaya. Ya, kita sekarang menjadi orang yang bisa mengenal Kristus, kita menjadi orang yang kemudian bisa percaya kepada Kristus. Sebenarnya kita sudah ditentukan sejak semula, sejak sebelum ada segala sesuatu. Allah menentukan dalam kehendak, kedaulatan dan kasih-Nya untuk memilih kita yang diselamatkan. Kita orang berdosa, kalau Allah pilih kita diselamatkan, itu adalah satu anugerah dan membuat kita begitu istimewa. Ya, hanya karena Allah telah memilih kita sejak semula, maka kita saat ini menjadi orang percaya dan kita diangkat menjadi anak Allah. Ingat bahwa keselamatan kita itu tidak terletak pada tangan kita, tetapi pada kehendak dan keputusan Allah. Ya, memang dari sudut manusia seseorang selamat karena ia percaya kepada Yesus Kristus, tapi dari sudut Allah, seseorang bisa percaya dan selamat karena dia sudah dipilih sejak semula oleh Allah untuk diselamatkan. Ya, jadi ini adalah satu keistimewaan, adalah satu ucapan syukur yang harus kita naikkan kepada Allah. Ketika kita percaya, maka itu berarti kita telah dipilih sejak semula oleh Allah untuk diselamatkan. Ini
membuat kita begitu istimewa. Ini yang menjadikan orang percaya istimewa, karena kita bukan hanya sekedar orang biasa, tapi kita dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Dipilih bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia memilih kita. Kita dipilih untuk diselamatkan, dan kita dijadikan anak Allah. Dan ini adalah berkat identitas rohani yang kita miliki di dalam Allah. Dan ini harusnya membuat kita bersuka cita dan menjadikan diri kita, atau harus merasa bersuka cita dan melihat diri kita, saya istimewa karena saya dipilih oleh Allah sejak semula. Saudara, pengangkatan kita sebagai anak Allah merupakan sebuah hal yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa kita di sorga. Memang banyak suka dan duka yang mungkin kita akan alami dalam hidup ini, tetapi kita harus bersyukur karena pemilihan Tuhan itu membuat kita berpengharapan. Pemilihan Tuhan itu membuat kita menjadi istimewa dan tahu bahwa walaupun ada banyak hal di dalam dunia ini yang mengecewakan, tapi saya istimewa karena Tuhan memilih saya untuk diselamatkan. Ya. Karena itu saudara, sadarilah bahwa kita menjadi istimewa karena kita dipilih oleh Allah. Maka hiduplah dengan penuh ucapan syukur atas pemilihan itu. William Barclay mengatakan begini, Allah memilih kita untuk memberkati kita dengan berkat yang hanya ada di sorga saja. Allah memilih kita untuk memberikan hal-hal yang dapat kita peroleh daripadanya saja. Allah memilih kita dengan berkat yang hanya dari sorga, dan Allah memilih kita untuk memberikan hal-hal yang hanya kita peroleh daripadanya saja. Dan pemilihan Allah itu membuat kita bersuka cita dan istimewa. Kalau begitu, apa penerapan praktis yang bisa kita aplikasikan tentang keistimewaan kita sebagai orang percaya karena dipilih oleh Allah? Yang bisa kita lihat adalah bahwa jangan merasa rendah diri dan tidak berarti dalam dunia ini. Ya, kita menjadi orang percaya, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dipilih sejak semula. Harusnya itu membuat kita bersuka cita dan merasa berharga, bukannya merasa rendah diri dan tidak berarti karena berbagai hal yang kita alami dalam dunia ini. Ingat bahwa dalam Kristus identitas kita jelas. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang istimewa. Kita adalah orang yang dipilih oleh Allah. Karena itu jangan rendah diri dan melihat bahwa hidup kita ini tidak berarti. Ingat bahwa masing-masing kita yang Tuhan beri kesempatan kita hidup di dunia ini, dan Tuhan pilih kita sejak awal, kita istimewa, dan Tuhan merancang sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita. Jadi jangan merasa rendah diri, tapi juga jangan merasa iri jika melihat orang percaya yang lainnya Tuhan mengaruniakan yang lebih. Karena sebenarnya pada dasarnya kita dipilih dan diselamatkan, kita sudah berharga dan istimewa. Ini juga bisa kalau kita lihat dalam penerapan praktis bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang orang percaya dan melayani, kalau Tuhan menganugerahkan yang ini lebih, dia berkhotbah orang lebih banyak, yang ini berkhotbah orang sedikit, jangan iri. Karena sebenarnya kita sudah mendapatkan berkat yang luar biasa yang membuat kita berharga karena kita orang pilihan. Ya, hiduplah dengan rasa syukur dan harga diri ilahi, bukan mencari pengakuan dari dunia ini. Saya istimewa, saya dipilih oleh Allah sejak semula untuk diselamatkan. Dan karena itu hiduplah dengan rasa syukur dan harga diri ilahi, bukan mencari pengakuan. Ini yang dapat kita belajar pertama. Yang kedua, orang percaya istimewa karena ditebus oleh darah Kristus. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, orang percaya istimewa karena ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang berdosa, tapi Kristus membayar lunas dosa kita, bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darahnya sendiri.
Kristus menebus kita dengan darahnya sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda. Kalau kita perhatikan ayat ini, mengapa Petrus menyebut secara khusus tentang perak dan emas dalam bagian ini? Apa yang menjadi alasan Petrus mengangkat tentang perak dan emas pada bagian ini yang dibandingkan atau dikontraskan dengan darah Kristus yang mahal? Ya, ada dua alasan di sini. Karena pada zaman itu tindakan penebusan biasanya dilakukan dengan menggunakan perak atau emas atau barang berharga lainnya. Bilangan 1 ayat 18 mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Ya, di sini ada dibilang tebusan, ada perak di situ, menggunakan barang yang berharga. 1 Samuel 6 ayat 4, sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Tebusan pakai emas, tebusan pakai perak atau pakai barang berharga yang lainnya. Nah, karena itulah orang-orang Kristen Yahudi yang ketika Petrus menulis surat ini, mereka saat itu ada di dalam keadaan kehidupan yang sangat sederhana dan miskin. Dan di dalam kesederhanaan dan kemiskinan itu mereka dalam kesederhanaan dan kemiskinan itu membuat mereka kemudian membayangkan banyak hal. Mereka membayangkan bahwa betapa enaknya hidup menjadi orang kaya yang memiliki begitu banyak barang berharga, baik itu perak dan emas dan lainnya. Enak kalau jadi orang kaya, punya barang-barang berharga. Dan karena itu mereka mengejar segala macam kekayaan dari emas dan perak itu sendiri. Nah, karena itulah ketika Petrus menulis surat ini, sebenarnya Petrus membuat satu hinaan yang memandang rendah kekayaan dunia seperti perak dan emas dibandingkan dengan keselamatan yang sangat berharga di dalam Kristus. Jadi ini Petrus menulis surat ini sebagai sebuah hinaan untuk memandang rendah. Perak dan emas itu tidak dapat menebus kamu. Barang yang berharga di dalam dunia ini tidak bisa menjadi harga atau tidak bisa dipakai untuk menebus. Ya, perak atau emas adalah barang-barang yang sangat berharga, sangat mahal, bahkan sampai kita saat ini mahal sekali. Tapi meskipun itu mahal, berharga, tapi tidak bisa menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan kita semua yang berdosa, kita ditebus, itu berarti penebusan kita itu sangat mahal harganya. Karena tidak bisa ditebus dengan harta benda yang berharga dalam dunia ini, maka penebusan itu sangat mahal harganya. John Calvin bilang begini, kita dapat mengetahui bahwa seluruh dunia dan semua hal yang dianggap berharga oleh manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan keunggulan dan nilai dari harga penebusan ini. Dan kita ditebus, penebusan kita sangat mahal karena kita ditebus dengan darah Kristus yang begitu agung, mulia, dan berharga. Ini yang membuat kita begitu istimewa, karena saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus, kita ditebus bukan dari emas dan perak apa yang bernilai dalam dunia ini, tapi kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan menjadikan penebusan kita itu sangat mahal harganya. Darah Kristus yang mahal itu menebus dan mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Darah Kristus yang mahal itu menebus dan mengampuni dosa kita.
Darah Kristus yang mahal itu menyucikan kita. Ibrani 9 ayat 14 dan 29. Betapa lebihnya darah Kristus menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Darah perjanjian yang menguduskannya. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita dikuduskan dengan darah Kristus. Darah Kristus yang berharga itu membenarkan dan membebaskan kita dari hukuman Allah. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita orang berdosa, kita mendapatkan pembenaran dari darah Kristus. Darah Kristus yang mahal itu membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Kita orang berdosa, kita adalah seteru atau musuh Allah, tapi darah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Efesus 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, sebab ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah Kristus yang mahal itu membuat kita berani menghadap Allah. Roma 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Kristus yang berharga itu, mahal itu, membuat kita dekat dengan Allah. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan darah Kristus yang berharga itu melepaskan kita dari dosa. Wahyu 1 ayat yang kelima. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi saudara, satu keistimewaan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, orang yang percaya, adalah kita ditebus oleh darah Kristus yang berharga, yang mulia, yang agung. Kita orang berdosa, kita mendapatkan pengampunan. Kita seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita jauh dari Allah, kita didekatkan dengan Allah. Ya. Dan banyak hal berkat rohani yang kita dapatkan dalam penebusan darah Kristus. Dan ini sungguh membuat kita melihat bahwa betapa istimewanya, betapa luar biasanya kita orang yang percaya kepada Kristus. Betapa istimewanya orang yang percaya kepada Kristus karena ditebus oleh darah Kristus yang berharga, yang mahal, yang mulia, yang agung itu. Betapa istimewanya kita orang percaya yang ditebus oleh darah Kristus yang membuat kita mendapatkan berkat pengampunan dosa. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak hidup lagi dalam penghukuman dosa, tapi mendapatkan anugerah Allah yang begitu mulia. Ini sungguh-sungguh keistimewaan dari orang percaya. Ini sungguh-sungguh keistimewaan dari seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau begitu, kalau kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, kita mendapatkan pengampunan dosa, maka janganlah kita hidup di dalam rasa bersalah masa lalu yang masih menghantui kita. Kalau kita telah ditebus oleh darah Kristus, kita mendapatkan pengampunan dosa, kita benar-benar diperdamaikan dengan Allah, maka janganlah kita hidup dengan rasa bersalah pada masa lalu. Karena masa lalu kita yang sebelum kita mengenal Kristus, dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita percaya kepada Kristus, ketika kita percaya, semua sudah diampuni dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu jangan lagi hidup dengan rasa bersalah pada masa lalu yang kelam sebelum kita menjadi orang percaya. Ada banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mereka sudah percaya tapi masih menganggap karena masa lalu mereka kelam, sepertinya Tuhan sulit mengampuni mereka, seperti Tuhan sulit untuk memaafkan mereka pada dosa-dosa masa lalu yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa penebusan Kristus itu sempurna. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita yang buruk bagaimanapun, kelam bagaimanapun. Tuhan menebus kita. Karena itu hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka yang telah
mendapatkan anugerah pengampunan dosa dan penebusan dari darah Kristus yang begitu agung. Tapi kenyataan berikut bahwa jika kita adalah orang percaya yang mendapatkan keistimewaan karena kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal, mendapatkan pengampunan dosa, maka jangan simpan beban masa lalu yang ada pada kita. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, tapi juga bahwa hiduplah dalam pengampunan akan kepada seorang kepada yang lain. Selain hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, tapi yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga harus bersedia senantiasa hidup di dalam pengampunan. Kita sudah diampuni oleh Kristus, kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, diampuni dosanya. Maka sekarang kita yang adalah orang percaya, kita yang istimewa, kita yang ditebus, kita harus hidup juga di dalam sebuah pengampunan, bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengampuni kita. Waktu dalam bagian ini saya ingat di dalam perumpamaan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Itu di situ kisah tentang perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja, dan raja panggil dia, lalu dia mengaku di hadapan raja, memohon raja kasih waktu karena dia belum bisa membayar hutang 10.000 talenta itu. Dan raja lalu berbelas kasihan dan menghapus hutang-hutangnya. Lalu dia keluar dengan penuh sukacita. Tapi begitu di jalan dia ketemu dengan temannya. Temannya ini hanya utang sedikit, 100 dinar kepada dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah panggil temannya, menuntut temannya untuk membayar hutang. Temannya bilang, saya beri waktu karena saya belum bisa membayar hutang. Tapi dia cekik temannya, lalu masukkan temannya ini pada penjara. Dan dalam kisah itu dikatakan bahwa banyak orang yang lihat kejadian itu lalu melaporkan kepada raja. Dan raja kemudian memanggil orang itu. Raja menjadi sangat marah karena utangnya yang besar telah raja bersedia hapuskan. Tetapi temannya ini yang punya utang yang kecil hanya 100 dinar, tapi dia menuntut untuk pengembalian hutang tersebut. Akhirnya raja menjadi marah kepada hamba itu dan memberikan hamba itu kepada algojo untuk urus dia sampai hutang itu selesai. Bukankah kita juga orang-orang Kristen banyak yang demikian? Kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Dosa kita besar, tapi kita diampuni. Tapi ketika orang lain bersalah kepada kita, kita sulit untuk mengampuni. Lihatlah bagaimana akhir dari perumpamaan ini, apa yang Yesus katakan. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian jika demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Itu raja tangkap ini hamba, lalu kasih di algojo sampai utangnya selesai. Dia jadi diampuni lagi. Dan Yesus mau bilang, demikian Bapakku di sorga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kita yang sudah diampuni oleh Kristus, dosa kita besar, maka ada saudara kita yang bersalah. Kita yang sudah merasakan pengampunan Tuhan, relalah hati untuk juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pengampunan dari Yesus adalah tanpa syarat. Maka kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, terlepas dari apakah sang pelaku meminta maaf atau tidak. Tidak menjadi tanggung jawab kita. Tapi yang pasti bahwa kita harus bisa untuk memaafkan orang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk memaafkan tidak bergantung pada tindakan orang lain, tapi pada diri kita. Karena dasarnya kita mendapatkan penebusan darah Kristus, di mana penebusan darah Kristus sudah mengampuni dosa kita. Kita istimewa karena kita orang percaya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Ya, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Hiduplah dengan sebuah ucapan syukur bahwa saya dan saudara yang sudah percaya adalah istimewa karena kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Maka hiduplah juga dengan mengaplikasikan diri untuk juga rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan hiduplah dengan kasih karunia di dalam sukacita. Jadi keistimewaan kita yang kedua sebagai orang percaya karena kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Yang ketiga, terakhir, apa yang membuat kita orang percaya? Berkat apa yang Allah berikan kepada kita dan membuat kita sebagai orang percaya itu istimewa? Yang ketiga, orang percaya istimewa karena dimateraikan oleh Roh Kudus. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dalam teks ini mengatakan bahwa ketika kita percaya, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita yang sudah percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita saat kita percaya. Nah, pertanyaannya, apa maksudnya dimateraikan dengan Roh Kudus ini? Apa maksudnya? Nah, sebelum kita melihat apa maksudnya dengan dimateraikan oleh Roh Kudus, maka pertama-tama yang harus kita lihat bahwa apa itu fungsi dari materai pada zaman itu? Apa fungsi dari materai pada zaman itu? Nah, ada 3 fungsi dari materai pada zaman itu. Pertama, materai itu menjamin sifat keaslian satu barang. Jika benda yang ada materainya, berarti benda itu asli atau original dan bukan kopian atau bukan KW. Dan ini biasanya berlaku bagi surat-surat penting atau keputusan-keputusan tertulis yang ada materainya. Berarti ini sah dan ini original, begitu. Jadi materai sebagai jaminan sifat asli dari suatu benda. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang dalam sekota dengan Nabot. Jadi ini surat kalau ada materai dari raja, maka ini benar-benar asli dari raja. Materai, fungsi materai yang kedua itu sebagai tanda kepemilikan, tanda pemilik. Jadi ada suatu benda yang jika ada suatu benda yang ada materainya, maka benda itu menandakan bahwa ia menunjukkan tanda pemiliknya, siapa yang menjadi pemiliknya itu kalau ada materai. Ini dulu saya punya opa Semau, punya sapi banyak, lalu kami kecil dulu biasa main di libur, kami berlibur ke Semau, OTV kecil, dan di sana saya punya opa, saya punya bai, ya kami biasa panggil bai dari Semau. Dia punya sapi itu ada cap NM, ya MN, ada cap di sapi pantah tuh, pakai ini besi lalu dipanaskan langsung cap begitu. MN artinya Marten Nge. Jadi kalau lihat itu sapi itu dia di hutan manapun orang lihat itu cap MN adalah Marten Nge. Jadi itu menjadi tanda kepemilikan. Materai itu sebagai tanda kepemilikan. Fungsi materai berikut selain sebagai tanda kepemilikan, tapi juga menjadi jaminan keamanan. Nah, ini dalam kaitan dengan tanda kepemilikan, materai juga menjamin keamanan dari suatu barang. Sebuah barang yang dikirim dipastikan akan sampai dengan keadaan yang baik dan utuh pada pemiliknya jika ada materainya. Browning berkata, materai sebagai alat penjamin keaslian dokumen dan sebagai penjamin kepemilikan. Ini tanda jaminan keamanan bahwa barang itu akan sampai dengan selamat kepada pemiliknya. Nah, ini 3 fungsi dari materai pada zaman dulu. Nah, kalau demikian fungsi materai, maka kita kembali pada ayat yang ke-13 dan ke-14. Ketika kita percaya, kita dikatakan kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Maka artinya apa? Merujuk pada
fungsi dari materai pada zaman dulu, maka ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, itu artinya bahwa Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Fungsi materai yang pertama karena jaminan kepemilikan secara sah. Maka ketika kita dimateraikan dengan Roh Kudus, maka itu adalah tanda bahwa Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita benar-benar adalah anak Allah. Alkitab berkata bahwa kita yang percaya kepada Yesus akan menjadi anak-anak Allah, akan menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita memang benar-benar adalah anak Allah? Apa yang membuat kita yakin bahwa kita benar-benar adalah anak Allah? Kita bisa yakin bahwa kita benar-benar adalah anak Allah dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Itu menjadi tanda bahwa kita benar-benar anak Allah. Ya, Roma pasal 8 ayat 14 dan 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, Roh Kudus menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kalau kita mempunyai Roh Kudus, maka pasti kita adalah anak Allah. Tidak ada Roh Kudus, maka pasti kita adalah anak setan. Dan sebaliknya, kalau kita anak Allah, kita pasti punya Roh Kudus. Dan kalau kita bukan anak Allah, maka kita pasti tidak mempunyai Roh Kudus. Karena itu, kalau kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, maka percayalah kita pasti memiliki Roh Kudus. Biarpun kita tidak bisa berbahasa roh, tapi kita pasti punya Roh Kudus. Biarpun kita tidak pernah berguling atau tumbang atau menyanyi-nyanyi dalam roh, tapi kalau kita orang percaya, kita mendapatkan Roh Kudus yang menjadi tanda bahwa kita anak Allah. Jadi di satu sisi adanya Roh Kudus di dalam diri membuktikan bahwa kita adalah anak Allah, dan di sisi yang lain status bahwa kita adalah anak-anak Allah memastikan adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita dimateraikan dengan Roh Kudus, itu menjadi satu tanda bahwa Roh Kudus menjamin kita benar-benar adalah anak Allah. Yang kedua, arti kita dimateraikan dengan Roh Kudus adalah bahwa oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik Allah. Ya, seperti tadi saya bilang, materai itu sebagai tanda kepemilikan yang sah. Maka oleh Roh Kudus kita ditandai sebagai milik Allah. Ayat yang ke-13 dan 14, di dalam diri kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus menjadikan kita milik Allah. Ya, ayat ini, ayat 13 khususnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita orang percaya adalah milik Allah. Yang berikut, Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Ya. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-13 dan 14 tadi dikatakan begini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Kata jaminan di dalam bagian ini, di dalam 14 ini dikaitkan dengan penebusan yang kita terima. Ya, kita menerima penebusan itu, kita menjadi percaya, kita mendapatkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan kita diselamatkan. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami
bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, mematraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberi Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kalau kita lihat ayat-ayat ini terlihat bahwa orang percaya disediakan segala berkat dari sorga. Berkat dari sorga saat ini kita terima tapi belum sempurna. Tapi Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa pasti kita akan menerima berkat itu secara sempurna ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Bahwa apa yang menjadi berkat yang Allah berikan kepada kita dalam sorga itu akan kita terima, dan yang menjamin bahwa kita akan menerima adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, kalau kita lihat kata jaminan di sini, kata jaminan ini dalam bahasa Yunani adalah arabon yang berarti uang muka. William Barclay berkata, arabon merupakan suatu karakter atau bentuk umum dari dunia bisnis Yunani. Itu merupakan suatu bagian dari harga pembelian dari sesuatu dibayarkan di muka sebagai suatu jaminan bahwa sisanya akan dibayarkan pada waktunya. Itu seperti kalau kita beli barang, kita DP. DP itu tanda jadi, jaminan bahwa nanti ini menjadi jaminan bahwa beta akan ambil itu barang. Nah, seperti itu juga Roh Kudus adalah jaminan atau uang muka yang menunjukkan bahwa ia adalah jaminan bagi keselamatan dan semua berkat-berkat yang Allah sediakan di sorga bagi kita. Sekarang kita baru menerima sebagian, tapi kita akan menerima secara utuh ketika kita di sorga, dan Roh Kudus menjadi jaminan bahwa apa yang Allah sediakan bagi kita itu benar-benar akan kita terima secara utuh ketika kita ada di dalam sorga. William Barclay berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa pengalaman tentang Roh Kudus yang kita punyai dalam dunia ini adalah suatu cicipan dari berkat di sorga, dan ini adalah jaminan bahwa pada suatu saat nanti kita akan masuk ke dalam kepemilikan penuh terhadap berkat Allah. Pengalaman tertinggi dari damai dan sukacita Kristen yang bisa diberikan di dunia ini hanyalah suatu cicipan yang redup dari sukacita yang akan kita masuki pada suatu hari kelak. Apa yang kita terima atau yang kita rasakan dalam dunia ini sebagai orang percaya, berkat-berkat rohani yang Tuhan kasih belum sempurna, dan Roh Kudus menjadi jaminan bahwa kita akan menerimanya dengan sempurna, keselamatan kekal dan berkat-berkat rohani lainnya yang Allah sediakan untuk kita. Nah, ini adalah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Ini adalah keistimewaan orang percaya karena dimateraikan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus menjamin keselamatan kita, menjadi tanda bahwa kita adalah milik Allah. Ini adalah berkat Allah bagi orang percaya, berkat penyertaan Allah secara pribadi dan terus-menerus. Ini yang membuat kita bersukacita, harus memuji Tuhan karena kita istimewa sebagai orang percaya. Kalau kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, kita mendapatkan tanda kepemilikan Roh Kudus menjadi jaminan akan keselamatan kita, maka harus kita sadari bahwa sadarilah kita dalam menjalani hidup di dunia ini kita tidak sendiri. Roh Kudus senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita setiap waktu. Dan fakta bahwa kita dimateraikan dengan Roh Kudus membuat kita sadar bahwa Roh Kudus menjadi tanda bahwa kita anak Allah dan menjadi jaminan keselamatan kita. Maka apapun yang terjadi dalam dunia ini, sakit, penyakit, kelaparan, pencobaan, penderitaan, tidak bisa memisahkan kita dari Allah, karena Dia menjadi jaminan untuk kita. Ya, karena itu mari belajar peka terhadap suaranya, taat pada pimpinannya, dan jangan padamkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Bersukacitalah kita orang yang percaya, kita istimewa karena kita dipilih sejak semula, kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Bagi kita yang sudah percaya, bersyukur memuji Tuhan
karena berkat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita. Bersyukur, memuji Tuhan, melayani Tuhan sebagai wujud ucapan syukur atas keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang yang percaya. Tapi bagi orang yang belum percaya, saudara tidak mendapatkan berkat-berkat rohani itu. Saudara tidak mendapatkan keistimewaan dalam Kristus. Tapi saudara bisa mendapatkan keistimewaan sebagai orang percaya kalau saudara percaya kepada Allah. Sudahkah kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya? Sudahkah saudara merasa bahwa kamu istimewa karena kamu orang percaya? Waktu saya sharing bagian firman Tuhan ini dengan Ibu Doli bilang ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan kamu istimewa. Ya, kamu istimewa bukan karena hartamu, bukan karena cantikmu, bukan karena ketampananmu, bukan. Kamu istimewa karena kamu menjadi milik Kristus. Ya, mari bersyukur. Karena saya dan saudara, kalau kita orang percaya, kita istimewa. Tuhan memberkati kita.